105 FM Celebes Radio Hits News and Talk Celebes People jam 5 sore lewat 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Saat ini saya sudah bersama dengan Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Regional Sulawesi, ada Mas Taufik Kurniawan. Mas, kita pengen tahu soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Mas Taufik. Nah, ini kan kemarin kabarnya udah dimulai dari 1 Juli 2022, ya kan? Seperti apa sih mekanismenya, dan kalau di Kota Makassar sendiri udah dilaksanakan atau belum, Mas? Ya, terima kasih Celebes People. Jadi untuk saat ini itu kita baru meregistrasikan konsumen maupun calon konsumen. Jadi sebenarnya saya mulai dulu dengan mengapa sih ada subsidi tepat ini. Ini mungkin berasal dari keresahan warga masyarakat juga yang resah akan selama ini kendaraannya merasa dia adalah penerima bersubsidi, tapi antriannya campur nih Mbak dengan yang kira mobil mewah. Nah, berangkat dari keresahan masyarakat tersebut, Pertamina berinisiatif untuk mengatur subsidi supaya tidak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Hal ini kita lakukan sesuai dengan Perpres nomor 191 tahun 2014. Di situ Pertamina diamanahkan untuk menyalurkan bahan bakar bersubsidi, yaitu solar GBT yang di SPBU dan juga Pertalite JBKP. Nah, dua bahan bakar ini saat ini mungkin kita juga bisa lihat di SPBU sekarang bebas dinikmati oleh semua kalangan. Nah, tentunya ini baik karena kita ingin melindungi kepentingan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Nah, yang perlu diluruskan adalah saat ini itu baru fase sosialisasi dan pendataan di 13 kota kabupaten yang tersebar di Indonesia. Di satu pulau Sulawesi ini hanya di Manado saja. Baik. Yang merepresentasikan berbagai macam aspek tentunya, karena ini adalah random sampling, ada yang diambil kota, ada yang diambil kabupaten, ada yang diambil kota provinsi, ada yang diambil daerah pelabuhan, daerah industri, daerah pertanian dan lain sebagainya. Semua kita ambil aspeknya supaya lengkaplah database dan rangkuman data yang kita miliki nantinya. Oke. Dari hasil sampling. Nah, yang perlu diluruskan adalah ada 3 mekanisme pendaftaran. Yang website subsiditempat.mypertamina.id. Jadi kami ulangi sekali lagi, subsiditempat.mypertamina.id. Kemudian melalui, bagi yang mungkin awam ya meregister via internet, itu bisa registrasikan dirinya ke SPBU terdekat. Tapi ingat, people, ini hanya berlaku di daerah uji coba tadi. Ini kalau Sulawesi di Kota Manado. Kalau untuk Sulawesi Selatan masih kita nggak akan tahu hasil dari uji coba seperti apa. Yang jelas masyarakat Makassar ini atau dan sekitarnya kami minta jangan terbawa berita atau informasi yang tidak benar, atau hanya baca sekilas sepotong aja gitu. Nah, yang ketiga, bagi yang memiliki aplikasi Android atau iOS itu bisa memiliki aplikasi My Pertamina dan di situ bisa mendaftarkan dirinya. Jadi sebenarnya ini terbuka untuk semua kalangan. Selama ini kan gambarannya wah yang petani gimana, nelayan gimana. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua pihak, baik secara offline maupun online gitu. Kemudian nanti yang berikutnya, cara bertransaksi. Setelah meregister semua data-datanya, konsumen akan mendapatkan tanda. Ya, ini tanda itu adalah sebagai alat validasi konsumen itu ketika bertransaksi di SPBU. Tetapi pembayarannya masih seperti normal, bisa menggunakan cash, bisa melalui aplikasi, bisa melalui kartu seperti yang sudah dilakukan selama ini. Jadi tanda ini hanyalah tanda validasi bahwa dia penerima subsidi. Nantinya ini akan menimbulkan efek sosial yang cukup signifikan bagi mobil mewah. Kan nggak mungkin mobil mewah mau ditempeli tanda
stiker misalnya di mobilnya bahwa dia penerima subsidi, kan ini juga salah satu sarana untuk memagari itu, karena kita semua mungkin sekarang itu perubahan perilaku yang harus dilakukan adalah tidak merampas hak masyarakat yang kurang beruntung ataupun yang seharusnya dia menikmati subsidi. Nah ini masih kurang. Kemudian pertanyaan lagi untuk roda 2 ataukah roda 4 gitu kan. Nah ini hanya berlaku untuk roda 4 ke atas. Kalau pertalite pasti dia roda 4, roda 6 ke atas gak ada emisi pertalite. Kalau solar subsidi itu roda 4 sampai dengan roda 6 dan ke atas. Karena sudah ada peraturannya dari 2014 sebetulnya peraturannya ini, Pak. Nah, tetapi selama ini kan pemerintah belum menegakkan aturan ini secara konkret di lapangan, sehingga Pertamina berinisiatif untuk melindungi masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi. Nah tadi sempat disinggung Mas, ini kan harusnya menggunakan handphone di SPBU gitu kan, tapi kemudian ramai banget di media sosial, gimana caranya kan selama ini dilarang nih pakai handphone di SPBU. Nah nantinya seperti apa mekanisme pada saat pembayaran ataupun juga menggunakan handphone di SPBU? Apakah aman? Nah, saya ulangi sekali lagi ya, untuk cara bertransaksinya itu tidak harus menggunakan handphone. Pertama, hasil validasi tadi bisa di print, kemudian ditempel di stiker mobil, bentuknya adalah QR code. Nah, bisa di print, ditempel di mobil, mau ditutup tangki, mau dimanapun terserah, yang penting memudahkan untuk orang bisa melakukan scanning oleh operator. Nah, ketika di scanning, dicocokkan dengan novelnya sesuai, data-datanya sesuai, maka langsung dilakukan pelayanan pengisian. Nah, tentunya hal itu tidak perlu menggunakan handphone yang pertama seperti itu. Pun ketika menggunakan aplikasi My Pertamina, sebetulnya tanda handphone dicoret di dekat dispenser SPBU itu adalah tanda untuk kita dilarang menelpon. Jadi misal nih selama ini kita menggunakan handphone ya di SPBU, kemudian kita datang menggunakan mobil, kita bawa keluarga, anak-anak kita, itu kita kasih tontonan YouTube misalnya, dan itu menggunakan data internet dari handphone atau gadgetnya. Nah itu masih diperkenankan gitu. Yang tidak boleh adalah menelpon, karena menelpon di SPBU area dispenser dan juga tangki BBM akan menimbulkan segitiga api yang bisa memicu kebakaran. Nah terakhir Mas Taufik, wacana mobil dengan kapasitas 2000 cc ini dilarang menggunakan Pertalite, tapi mobil mewah di bawah 2000 cc kabarnya bisa. Nah seperti apa Mas? Nah itu sebetulnya tidak betul informasi itu, karena kita hanya saat ini adalah fase pendataan. Yang penting konsumen yang dia ingin mengklaim bahwa dia sehari-hari layak dan memang pantas menggunakan, maka registrasikanlah di situ. Tapi saat ini hanya berlaku untuk Sulawesi Utara atau Manado. Nah, kemudian nanti perihal CC-nya atau berapa itu akan mengikuti aturan dari pemerintah. Tapi sejauh ini tidak ada aturan mengenai pembatasan CC maupun verifikasi yang terkait dengan CC kendaraan. Baik. Terima kasih banyak Mas Taufik Kurniawan untuk informasinya di sore hari ini. Dan Celebrity People itu dia belak-belakan seru bersama Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan. Saya masih akan kembali, jangan kemana-mana. Seru di Celebrity Radio.